Tunggu. Mana ini? Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami terhadap pengusaha muda yang bernama Karina Bonardi. Perkenalkan, nama saya Riki Andrea. Saya akan mulai dari presentasi di awal, nanti akan teman-teman saya yang melanjutkan. Boleh slide selanjutnya? Berikut adalah latar belakang seorang narasumber bernama Karina Bonardi, berusia 21 tahun, nama usahanya adalah Neobra, berlokasi di Kelapa Gading dan berdiri sejak Juni 2021, beberapa bulan lalu. Boleh lanjut? Nah, ini adalah latar belakang seorang narasumber kita. Narasumber kita ini bekerja di EVOS Esport sebagai lead sosial media. Sebelumnya juga dia pernah bekerja di Revival TV. Nah, pendidikan dia saat ini adalah S1 Marketing di University College Dublin yang berada di Singapura. Boleh lanjut? Nah, Karina Bonardi sendiri seorang content creator di TikTok dan juga Instagram. Bisa dicek di slide ini, ada karbon di TikTok-nya dan juga di Instagram-nya. Boleh lanjut? Nah, bisnis yang dia jalani adalah bisnis retail atau jualan anting, di mana anting yang dia dapat itu dari Singapura, akan dijelaskan nanti di beberapa pertanyaan selanjutnya. Ini adalah akun Instagram jualannya. Berikut adalah, boleh lanjutkan, nggak apa-apa. Kami sudah melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber. Berikut adalah pertanyaan serta jawabannya yang akan dibaca oleh teman-teman saya selanjutnya. Silakan. Pertanyaan pertama akan saya bacakan, yaitu apa terbelakang dari Karina memulai usaha ini? Menurut narasumber, dia mendapatkan motivasi karena dia berkuliah di Singapura, dan narasumber melihat banyak iklan-iklan yang menjual produk ini, yaitu anting. Dan narasumber rasa di Indonesia belum pernah ada yang menjual anting seperti ini. Di Indonesia juga sedang tren dan booming banget dengan anting yang mau dijual ini. Dan narasumber percaya kalau ia membawa sesuatu hal yang baru ke Indonesia, dan dia adalah orang pertama yang menjual produk tersebut dengan packaging yang bagus, harga yang murah dan kelihatan mewah atau mahal, tapi harganya ramah di kantong, itu pasti laku terjual. Gebrakan ini adalah gebrakan yang dia butuhkan, yang kita butuhkan dalam membangun usaha baru yang belum pernah dijual oleh siapapun. Oke. Bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Menurut narasumber, usaha ini belum diurus marketingnya karena narasumber sedang sibuk bekerja. Jadi, perkembangannya sedang mandet dan hanya berupa foto dan postingan di sosial media, seperti antingnya itu. Cut ya, bentar, salah ngomong. Jadi menurut narasumber, usaha ini belum diurus marketing karena narasumber sibuk bekerja, jadi perkembangannya mandet, hanya berupa foto dan postingan. Tapi barang yang dijual sudah ada, harga sudah lancar diurus, dan pengiriman juga sudah lancar. Kekurangannya adalah cuma satu, yaitu promosi. Narasumber belum mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan promosi, dan bentuk barang yang ada adalah hanya berupa katalog. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apa kendala yang dialami oleh Kak Karina selama menjalani usaha ini? Menurut Kak Karina, karena Kak Karina orangnya yang terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk ngurusin apa yang dia jual, produk yang dijual atau dia pasarkan sekarang ini, jadi Kak Karina susah untuk merespon orang yang mau membeli produk tersebut karena sudah sibuk bekerja juga. Dan terakhir, karena kendala promosi juga, sama seperti yang dijelaskan oleh Rada. Jadi Kak Karina merasa benar-benar sibuk, makanya kurang waktu untuk dapat mempromosikan barang yang ingin dia pasarkan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Kak Karina untuk mengatasi masalah tersebut? Berdasarkan survei yang kami dapatkan dari Kak Karina, sebenarnya masalahnya itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya dan Rada juga sudah jelaskan sebelumnya, itu terkendala di waktu. Yang dibutuhkan oleh Kak Karina itu cuma waktu. Kalau saja Kak Karina ada waktu, maka semuanya akan beres. Jadi sebenarnya Kak Karina dapat menyelesaikan masalah ini dalam 1 hari jika Kak Karina memiliki waktu.
Dan benefit menjadi seorang Kak Karina adalah memiliki teman-teman influencer. Pada saat Kak Karina mengirim barang ke teman-temannya itu, dan teman-temannya itu bisa bantu untuk promosiin, itu sudah jauh lebih baik. Sudah pemasarannya sudah jauh lebih baik. Tapi permasalahannya balik lagi sebelumnya adalah di waktu, karena Kak Karina tidak memiliki waktu luang untuk menghubungi teman-teman yang mau dia promosiin barang-barangnya tersebut. Dan masalah akan mudah diselesaikan jika saja Kak Karina diberi waktu untuk lebih fokus dalam mengembangkan usaha yang ditekuni saat ini. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Kak Sabenli. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa modal yang Kak Karina keluarkan untuk membuka usaha ini? Jadi modal awal yang narasumber buka usaha ini angka fixnya adalah 10.250.000 menurutnya. Modal tersebut tidak termasuk nominal yang mahal, karena modal yang narasumber keluarkan sangat seimbang dengan apa yang narasumber dapatkan, karena sudah mencakup packing, printing stiker, produk, dan barang luar produk yang dipasarkan. Dan berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Total anting yang narasumber punya sebenarnya ada 300 anting, tapi yang masih kejual masih ada 2. Itu dikarenakan narasumber kurang promosi dan tidak punya waktu luang juga. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebelumnya Kak Karina pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha-usaha yang sudah ditekuni Karina? Jawaban narasumber adalah ada, baru kepikiran semalam. Sebelum kita melakukan wawancara ini, narasumber ingin menjual merchandise seperti kaos, celana, baju, dan lain-lain dengan tema outfit laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tubuh kita itu sungguh indah dan membuat kita untuk belajar menghargai diri sendiri dan tidak insecure. Karina juga berpikir untuk membuat brand sendiri terhadap produk tersebut. Karina juga berpikiran untuk usaha jual jasa bahasa Bohem, di mana jasa tersebut mengajarkan metode belajar dengan banyak bahasa seperti bahasa Mandarin, Jepang, dan lainnya yang tidak formal, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memerlukan bahasa formal, tetapi non-formal seperti kata lo, gue, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah, apa strategi Kak Karina yang diterapkan dalam berusaha? Menurut dia pribadi, dia ingin menjadi brand KOL, Key Opinion Leader, di mana influencer mikro yang punya, bukan makro. Kenapa? Karena budgetnya lebih murah untuk mereka promosikan dibanding influencer makro yang punya jutaan followers. Influencer makro ini maksudnya selebgram atau artis-artis yang punya followers jutaan seperti Reza Arab mungkin, Wendy Walters, atau yang lain-lain. Nah, influencer mikro sendiri adalah influencer yang mempunyai followers mungkin 10 ribuan atau 20 ribuan, seperti itu. Jadi Karina memfokuskan untuk promosikannya ke influencer yang mikro, yang masih kecil, tidak makro. Boleh pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Kak Karina, apa tips menjadi pengusaha? Jadi jawaban dari narasumber tersebut adalah tipsnya yaitu kumpulin modal. Karena kumpulin modal itu tidak gampang, cari tahu tren pasar apa, karena kalau ngikutin passion belum tentu cuan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah, kesimpulan dari presentasi yang kami dapatkan dari Kak Karina adalah, menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti Kak Karina tidaklah mudah. Akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses itu bukanlah hal yang instan. Dari pengalamannya Kak Karina Bonardi, yaitu gadis yang masih usia muda yang sudah menyukai dunia bisnis sejak usia remaja, menjelaskan bahwa pelajaran penting yang dapat kita teladani sebagai wirausahaan sejati adalah
jeli dalam melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikir positif, dan berani mengambil resiko. Dan mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Jadi, semakin banyak jumlah wirausaha, maka dalam suatu negara, maka semakin besar pula potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju. Ini benar banget ya, teman-teman. Menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah sikap dan mental wirausaha yang kokoh, penuh inovasi, dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan, sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Thank you semua. Jadi pada intinya tips menjadi pengusaha itu adalah mesti ngikutin tren. Gak ngikutin misalnya nih barang, walaupun barang jualan lo itu tuh kayak udah old fashion, kayak misalnya apa yang udah jadul banget, kayak slime gitu. Slime kan udah gak ngetren lagi kan. Tapi kalau misalnya lu bisa keep up with the trend, kayak misalnya promosinya ala-ala Squid Game, slime lu bilang, oh ini Squid Game punya slime gitu, orang pasti beli. Jadi intinya follow up with the trend. Iya. Lu kalau pikir-pikir juga jaket hijau aja yang itu, jaket hijau lo udah dikira cosplay Squid Game. Makanya, kalau tuh jaket kayak sekolah negeri nggak sih buat olahraga? Iya, jaket olahraga doang itu. Tapi kalau emang bisa dikasih brandingannya ini Squid Game nih, laku kejual. Kalau polos, pakai bajunya kayak ini, beli di abang-abang, tapi kalau pasang nomor, udah harganya 500.000. Beda lagi kan, karena ada namanya. Iya. Jadi tipsnya itu ya, tahu trending ya, tahu pasar lagi apa nih. Mau nanya dong, Kak. Nggak boleh? Ya, apa? Sebenarnya